Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala saat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai web programming. Nah, sebelum kita masuk pada web programming, kita membahas dulu mengenai konsep dasar dari web, yaitu internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, ini adalah jaringan ke jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global yang dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, kabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, kemudian surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam ranah internet, yaitu seperti World Wide Web atau WWW. Sebenarnya WWW atau World Wide Web dan internet merupakan dua istilah yang sering dianggap sama oleh kebanyakan orang awam. Padahal dalam kenyataannya WWW dan internet itu memiliki arti dan manfaat yang sangat berbeda. Sederhananya gini, WWW adalah merupakan kumpulan situs yang terhubung ke komputer melalui internet. Jadi WWW hanya bisa bekerja apabila internet yang digunakan berhasil tersambung dengan sebagaimana mestinya ya. Artinya internet adalah koneksi jaringan yang memungkinkan seseorang untuk mengakses WWW. Nah, sejarah perkembangan WWW ini atau website sebenarnya pada tahun 1989 Tim Berners-Lee pertama kali mengungkapkan idenya membuat sebuah protokol di internet yang mana berfungsi sebagai sistem distribusi informasi. Nah, setelah itu tahun 1990 Tim Berners-Lee ini menemukan 3 teknologi dasar yang menjadi basisnya website, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian URL, Uniform Resource Identifier, dan ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Kemudian tahun berikutnya, tahun 1991, Tim Berners-Lee menemukan WWW World Wide Web ini yang berawal dari kebutuhan untuk menyusun dokumen atau arsip dari riset-riset yang mereka miliki. Nah, kemudian pada tahun 1993, Mark Anderson dan timnya dari NCSA menciptakan web browser yang dinamakan Mosaic dan berbasis grafik untuk OS X Windows. Nah, pada tahun 1994, Anderson bekerja sama dengan Jim Clark membuat Netscape yang kemudian menggantikan ketenaran Mosaic sebagai web browser. Kemudian selang tahun berikutnya perkembangan website semakin berkembang. Bahkan di beberapa tempat terdapat 300.000 lebih website yang sebelumnya hanya sekitar 50-an website saja. Kemudian pada tahun 2009, Tim Berners-Lee mendirikan World Wide Web Foundation, di mana tujuannya adalah untuk membagikan open web kepada masyarakat dunia. Kemudian cara kerja WWW tersebut itu tidak sederhana yang kita pikirkan. Cara kerjanya ada banyak hal yang harus dipelajari untuk bisa memahami dengan jelas bagaimana menggunakan website. Sebagai informasi, WWW bekerja sesuai dengan format dari klien. Kemudian server akan menyimpan dan mentransfernya ke halaman web. Sebenarnya pada umumnya server WWW mengatur informasi yang diminta menjadi hypertext dengan gambar dan teks melalui Hypertext Markup Language atau HTML dan menggunakan tautan untuk pergi dari satu situs ke situs lainnya. Nah, sedangkan fungsi adanya WWW sangat bermanfaat bagi seseorang yang ingin mencari data dan informasi dengan akses yang mudah dan cepat. Nah,
ketika membuka browser dan mengetik URL, ada 3 teknologi utama yang terlibat di dalamnya untuk mentransfer informasi dari server ke klien, yaitu teknologi tersebut adalah HTML, HTTP, dan browser web. Nah, HTML merupakan bahasa markup standar ya, atau HTML bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman suatu web. Nah, sedangkan HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol yang memungkinkan www bekerja dengan lancar dan efektif. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, adanya www atau World Wide Web sangat bermanfaat bagi seseorang yang ingin mencari data dan informasi dengan akses yang mudah dan cepat tentunya ya. Namun fungsi www tidak hanya itu saja, ada berbagai macam fungsi lainnya yang perlu untuk kita ketahui, yaitu seperti search engine atau mesin pencari, yaitu fitur gratis yang bertujuan untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Dengan begitu kita bisa berselancar mencari informasi dengan mudah di www. Beberapa search engine yang populer dan mudah digunakan adalah seperti Google, Bing, Yahoo, hingga Search dan lain-lain sebagainya. Kemudian web hosting, yaitu sebagai informasi atau web hosting adalah layanan yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk dapat mengirim situs ke web internet ya. Web hosting ini hanya bisa diakses apabila domain website tersebut sudah terhubung dengan web hosting tempat menyimpan database. Kemudian web mail service, yaitu layanan yang menawarkan akses mudah dan menyimpan pesan email untuk pengguna yang tidak terhubung ke internet dari lokasi biasanya. Di antaranya seperti Yahoo, Mail, Gmail, Hotmail, dan lain sebagainya. Nah, kemudian portal adalah lokasi pribadi yang ada di internet dan bertugas untuk menitik akses ke informasi yang sudah tersedia di www. Adapun beberapa portal di www yang cukup populer yaitu Facebook, Twitter, hingga Mail, dan lain sebagainya. Nah, jadi www itu merupakan ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URL untuk mengenali sumber daya guna ya. Oke, kita lanjut. Website adalah halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video maupun gabungan dari semua yang biasanya dibuat untuk personal atau perorangan atau organisasi dan juga perusahaan. Kemudian website dibedakan menjadi 2, yaitu web bersifat statis dan juga dinamis. Untuk web statis, informasinya tetap dan isi informasinya itu hanya dari pemilik website saja. Contohnya profil perusahaan. Oke. Nah, sedangkan website dinamis, informasinya selalu berubah-ubah dan dapat diubah-ubah oleh pemilik maupun pengguna website. Seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada web page atau halaman web. Halaman yang ditampilkan di sebuah website di internet yang dapat menampilkan teks, gambar, bahkan suara. Halaman ini digunakan untuk menunjukkan sebuah halaman website atau web page dapat diibaratkan sebuah halaman dalam buku ya. Nah, kemudian homepage, halaman muka. Halaman muka atau halaman utama yang ditampilkan dari sebuah website di internet. Jadi halaman ini munculnya pertama saat website diakses dan tampilan homepage-nya menggambarkan isi seluruh dari situs tersebut. Nah, biasanya homepage ini mempunyai nama file index HTML atau index HTML. Nah, kemudian browser. Browser merupakan suatu program atau perangkat lunak software ya yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web, terutama situs-situs website dan konten lain di internet. Web browser menerjemahkan halaman situs web yang dikirim menggunakan HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, ataupun FTP atau Protocol Transfer File ya, menjadi konten yang dapat dibaca oleh manusia. Nah, kemudian URL, Universal Resource Locator, merupakan rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu ya.
yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Kemudian HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi, ya, jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi atau kolaboratif dan menggunakan hipermedia, ya. Nah, kemudian DNS atau Domain Name System, yaitu singkatan dari Domain Name System yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data terbesar, ya, distributed database di dalam jaringan komputer, misalkan ya internet. Oke. Kemudian TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, merupakan metode-metode yang digunakan untuk menghubungi server, ya. TCP/IP merupakan bahasa standarisasi untuk internet. Oke, kemudian hyperlink, yaitu suatu cara menghubungkan suatu bagian di dalam slide atau file atau program ataupun halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang tersebut, ya. Nah, hyperlink ini biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi dari teks ataupun objek yang diperlihatkan atau dipresentasikan hyperlink, ya. Ini bisa menghubungkan beberapa objek atau file, dokumen, halaman web dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, jadi web browser ini merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses dan menampilkan halaman web, ya, terutama situs-situs web dan konten lain di internet. Juga dapat menerjemahkan halaman situs web yang dikirim menggunakan HTTP atau HTTPS dan juga HTTP, ya, menjadi konten yang dapat dibaca manusia. Sebagian besar web browser mendukung plugin-plugin eksternal untuk mendukung kinerja web browser, seperti plugin untuk mendukung pemutaran video, pemblokiran iklan dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak atau software web. Software web ini adalah suatu program komputer yang mempunyai tanggung jawab atau tugas menerima permintaan HTTP dari komputer klien yang dikenal dengan nama web browser dan melayani mereka dengan menyediakan respon HTTP berupa konten data, ya. Ini menurut Medcom 2016. Kemudian dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa web server adalah sebuah software yang berfungsi sebagai pemberi layanan, ya, kepada web client atau browser seperti browser Chrome, Mozilla, Opera, Safari dan lain sebagainya, agar browser tersebut dapat menampilkan halaman website yang kita minta. Nah, untuk fungsi utama web server adalah sebagai alat untuk sebagai berkas yang diminta oleh klien, lalu memberikan respon dalam bentuk halaman, ya, dalam bentuk halaman web. Halaman website tersebut terdiri dari teks, gambar, dokumen, video dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis software untuk membangun web server lokal atau localhost yang support pada sistem operasi Windows, ya. Di antaranya seperti WAM server, AppServe, Exam, PHP Thread dan Vertigo dan lain sebagainya. Ya, server web ini terkenal di antaranya yaitu Apache, web server antar platform seperti Exam, PHP Thread dan Apache Thread, oke. Kemudian ada Internet Information Service atau IIS yang hanya dapat berjalan di sistem operasi Microsoft Windows. Masuk pada konsep struktur navigasi pada web. Menurut Ardiansah pada tahun 2016, struktur navigasi dapat diartikan sebagai alur dari suatu program yang menggambarkan rancangan hubungan antara area yang berbeda sehingga memudahkan proses pengorganisasian seluruh elemen-elemen website. Nah, struktur navigasi ini dapat digolongkan menurut kebutuhan akan objek, kemudahan pemakaian, keinteraktifisannya, dan kemudahan membuatnya yang berpengaruh terhadap waktu pembuatan sebuah situs web, ya. Kemudian pengembangan web terdapat beberapa model navigasi dasar yang harus dikenal, ya, dengan baik oleh si desainer, karena setiap model navigasi dapat memberikan solusi untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, nah ini adalah macam-macam bentuk navigasi, yaitu pertama linear navigation model. Jenis struktur navigasi ini memberikan informasi website hanya pada satu halaman saja. Artinya hanya menggunakan satu laman untuk masuk dan keluar website, menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya. Nah, kemudian ada hierarchy navigation model.
navigation model ini, yang hierarki navigation model ini, yaitu hierarki model yang diadaptasi dari top down design, ya, top down design. Artinya konsep navigasi ini dimulai dari satu node yang menjadi homepage. Dari homepage dapat dibuat beberapa cabang ke halaman utama. Apabila diperlukan, dari tiap halaman utama dapat dikembangkan menjadi beberapa cabang lagi. Kemudian macam-macam bentuk navigasi yang lainnya ada spoke and hub navigation model atau struktur navigasi non-linear, ya. Struktur navigasi non-linear ini atau struktur tidak berurut ini merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear. Ya, pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Kemudian full web model atau struktur navigasi campuran. Struktur navigasi campuran ini merupakan gabungan dari ketiga struktur sebelumnya, yaitu linear, non-linear, dan hierarki. Struktur navigasi ini juga biasa disebut dengan struktur navigasi bebas. Nah, oke. Untuk materi kita konsep dasar dari web ini kita sudahi sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di grup, ya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.